Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Anas Marfanizar, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas lebih dalam mata kuliah tentang geometri analitik, di mana lingkup pembahasannya meliputi dimensi 2 dan juga dimensi 3. Bagaimana selengkapnya? Simak baik-baik video berikut ini. Oke, kita lanjutkan materi kita. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang garis singgung pada lingkaran dengan titik singgungnya yang diketahui, jadi titik ini diketahui, maka sekarang kita melihat dari sudut pandang lain. Jadi ada masalah, disuruh mencari garis singgung lingkaran, titiknya nggak diketahui, cuma yang diketahui adalah suatu garis yang memiliki gradien tertentu. Jadi gradien dari garis singgungnya ini yang diketahui, gitu ya. Sekali lagi, titiknya nggak diketahui, titik singgungnya nggak diketahui, tetapi gradien dari garis ini itulah yang diketahui. Begitu. Sekali lagi, gradien garis ini yang diketahui, bukan titik yang ada pada lingkaran yang disinggung oleh garis, bukan itu. Oke ya. Jadi pada topik ini kita akan membahas dan juga membuat rumus tentang mencari garis singgung pada lingkaran yang gradiennya ditentukan atau gradiennya telah diketahui. Anggaplah ini lingkaran K namanya ya. Kita tahu bahwasanya K lingkaran itu memiliki persamaan X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah AX plus BY plus C, gitu kan? Sama dengan 0. Nah, seperti ini. Ini persamaan lingkaran, gitu. Nah, di sini ada gradien yang diketahui atau gradiennya ditentukan. Andai kata ada suatu garis gitu ya. Logikanya ada garis. Garisnya tak anggap garis L gitu ya di sini. Garis L itu punya gradien, misalnya gradiennya M. Dia punya gradiennya M. Ya. Kalau L itu punya gradien dan gradiennya itu jangan M lah. Atau boleh M1, maka kita bisa menuliskan Y persamaan dari garis L, yaitu Y sama dengan M1 kali X ditambah N. Kan gitu. Atau N1 ginilah, boleh ya. Jadi intinya kan gradiennya adalah M1, kita nggak tahu N1 nya berapa ya, sesuatu pokoknya lah, yang penting gradiennya adalah M1 atau M gitu aja boleh, M gitu aja boleh. Nah, lalu L ini sejajar dengan garis singgung ini, dan kita disuruh mencari garis singgung. Ingat ya, yang namanya sejajar ya, kalau sejajar gradiennya pasti sama. Antara ini tak kasih nama garis G misalkan. Garis L dan garis G itu sejajar. Kalau sejajar, maka gradiennya sama nih. Kan gitu. Carilah garis lingkung lingkaran yang gradiennya itu sama dengan ini. Artinya sejajar dengan ini kan gitu. Ya tinggal garisnya ini digeser. Seret, low. Jadi garis G. Terus digeser terus low. Jadi garis apa ini? F misalnya. Atau jangan F lah. H, garis H gini. Jadi ketika cuma diketahui gradiennya saja dan kita disuruh mencari persamaan garis singgungnya, maka kita otomatis mencari dua persamaan garis singgung. Ya, otomatis kita mencari dua persamaan garis nih. Soalnya yang sejajar dengan L atau yang gradiennya itu M, yang seperti ini, dan menyinggung lingkaran itu ada dua. Pertama di G dan ada di H, kayak gitu. Pak, misalnya L-nya itu nggak seperti itu, tapi arahnya seperti ini, seperti bolpen ini. Misalnya, ya sudah berarti di sini dan di sini, kan gitu. Ada dua, selalu ada dua garis singgung. Nah, oke, saya lanjut. Sekarang garis singgungnya itu kan bukan L tapi G. Ya sudah, kita buat persamaan garis G. Nah, seperti ini. Persamaan garis G pastilah sama dengan Y sama dengan MX. Loh, sama Pak dengan atas? Iya, sama. Kenapa? Karena gradiennya sama. Kenapa kok gradiennya sama? Karena L dan G adalah garis yang sejajar. Kayak gitu. Ditambah suatu konstanta tertentu, di sini tak tulis N gitu aja. Di sini kan N1, di sini N saja. Beda ya. Kayak gitu. Nah, silakan dipahami sampai sini. Nah, kalau sudah paham, kan kita mau mencari garis G. Ya, mencari persamaan garis singgung G misalnya. Garis singgung G itu punya persamaan Y sama dengan MX ditambah N. Cuma kan kita nggak tahu N-nya itu berapa sih, kan gitu. M-nya itu berapa kita nggak tahu, yang diketahui hanya gradien. Gradien itu diketahui. Tapi kita nggak tahu N-nya itu berapa. Jadi PR kita, tugas kita adalah mencari nilai dari N. Gimana? Oke, sekarang gini. G
G yang ada di sini itu kan punya persamaan. Persamaannya Y sama dengan MX ditambah N. Sekali lagi, Y sama dengan MX ditambah N. Oke, sekarang andai kata, ini andai kata nih. Andai kata titik yang ada di sini adalah titik P misalnya. Dia menyinggung lingkaran di titik P. Oke? Kalau dia menyinggung lingkaran di titik P, maka yang pertama, persamaan lingkaran yang atas ini bisa berubah menjadi, atau ini kayaknya nggak usah. Persamaan lingkaran di sini, XY ini bisa dimasukkan simbol atau titik koordinat dari P yang mempunyai titik koordinat XP, YP seperti ini. Maka gimana jadinya? Ya sudah, jadinya adalah XP kuadrat ditambah YP kuadrat ditambah A kalikan XP ditambah B kali YP ditambah C sama dengan 0. Kan seperti ini. Jadi ini persamaan lingkaran diketahui di soal. Ini ada gradien dari garis L diketahui di soal. Kayak gitu. Yang ditanyakan adalah persamaan garis G dan H yang merupakan persamaan garis singgung pada lingkaran dengan gradiennya itu M yang sudah diketahui. Pertama-tama untuk menentukan rumusnya kita substitusikan aja dulu titik P yang menjadi titik singgungnya. Ini nggak diketahui di soal, tetapi kita menggunakan permisalan. Misalkan titik P-nya itu XP, YP kita masukkan ke sini. Maka XP kuadrat ditambah YP kuadrat ditambah AXP ditambah BYP ditambah C sama dengan 0. Loh Pak, P itu kan selain ada di dalam lingkaran, ada pada lingkaran maksud saya, itu kan juga ada pada garis G, tepat sekali. Maka garis G ini juga bisa dimasukkan titik koordinat XP, YP. Jadinya gimana? Berarti kita dapat YP sama dengan yang ini langsung ya. YP sama dengan M dikalikan XP ditambah N. Nah, selesai. N-nya berapa? N-nya itu yang akan kita cari nanti. Kan gitu. Oke, kita punya dua persamaan ini. Yang ini tak namakan persamaan 1, yang ini tak namakan persamaan 2. Oke, kita punya dua persamaan ini. Dan dua persamaan inilah yang menjadi cikal bakal rumus persamaan garis singgung pada lingkaran yang gradiennya ditentukan. Begitu. Kok bisa, Pak? Sekarang tinggal kita substitusikan saja persamaan 2 kepada persamaan 1. Jadi setiap nilai YP yang ada di persamaan 1 itu digantikan dengan ini. Hasilnya gimana, Pak? Oke, kita tuliskan di sini. Hasilnya adalah XP kuadrat ditambah YP-nya diganti, berarti MXP ditambah N, kemudian dikuadratkan, ditambah A dikalikan XP, XP kayak gini, ditambah B dikalikan YP, YP lagi, berarti dikalikan MXP ditambah N. Nah, plus C sama dengan 0. Nah, kayak gini. Itu adalah salah satu caranya. Selanjutnya gimana, Pak? Sekarang kalian jabarkan. Ada kuadrat kan? Kalian jabarkan, kalian sederhanakan. Artinya di sini jadi XP kuadrat, yang ini jadi M kuadrat XP kuadrat ditambah 2M kalikan N kalikan XP ditambah N kuadrat, kan gitu. Ditambah AXP, saya keluarkan, ditambah ini BMXP ditambah BN. Nah, kayak gini. Ditambah C sama dengan 0. Oke, sudah. Kalau sudah, sekarang yang ada XP-nya sama-sama ada XP. Kita buat sifat distributif 1 plus M kuadrat XP kuadrat. Nah, kayak gini. Ya. 1 plus M kuadrat XP kuadrat. Sekarang, yang sama-sama ada variabel XP-nya. Yang sama-sama ada variabel XP-nya kan ini 1, 2, 3. Ya enggak? Ada lagi? Enggak ada. Oke, berarti kita buat buka kurung XP-nya ditaruh luar. Jadi AXP, nah A saja ya, XP-nya ditaruh luar. Enggak apa-apa. A ditambah, nah kemudian ditambah BMXP, berarti ditambah BM, ditambah 2MN XP, 2MN. Jangan lupa XP. AXP jadinya ini, BMXP jadinya ini, 2MN XP jadinya ini. Gitu ya. Nah, kemudian ditambah konstantanya sekarang yang tidak mengandung variabel XP ataupun XP kuadrat. Berarti N kuadrat, BN dan juga C. Kita tuliskan N kuadrat plus BN ditambah C sama dengan 0. Nah, kayak gini. Ya. Jadi caranya seperti ini. Nah, kemudian
Karena ini kan sudah identik dengan persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat XP kuadrat, XP dan konstanta. Ingat ya, fokus kita, sekali lagi, fokus kita itu mencari garis singgung. Bagaimana diskriminan, ya, bagaimana nilai diskriminan ketika dia memotong di satu titik. Maka D-nya sama dengan 0 gitu loh. Kalau D-nya lebih dari 0 berarti dia memotong 2 titik. Kalau D-nya kurang dari 0 berarti akar-akarnya imajiner, kan gitu. Ya, karena di sini 1 titik maka D sama dengan 0. D itu apa sih, Pak? D itu diskriminan, rumusnya B kuadrat min 4AC, kan gitu. Ini sudah di bangku SMA. A-nya yang mana? A-nya itu yang ini. B dan C. A kuadrat, AX kuadrat ditambah BX ditambah C, kan gitu. Nah, maka karena di sini kita dapat persamaan ini itu adalah persamaan garis yang mana menyinggung di satu titik, maka D-nya sama dengan 0. Kalau D-nya sama dengan 0, B kuadrat min 4AC sama dengan 0 juga, kan gitu. Kita masukkan, B-nya kan yang ini, ingat ya. Ini itu A, ini itu B, ini itu C. Oke? Kita masukkan. B kuadrat min 4AC. B kuadrat berarti ini A plus BM ditambah 2MN. Nah, kayak gini dikuadratkan. Dikurangi 4. Dikalikan A, A-nya 1 plus M kuadrat. Dikalikan C. C-nya N kuadrat plus BN ditambah C. Nah, kayak gini. Ya, sama dengan 0. Sudah. Seperti ini. Sekarang diapakan, Pak? Kalian sederhanakan lagi. Jadi dijabarkan lagi. Oke? Yang ini dijabarkan. Ya, silahkan. Ingat ya, A plus BM plus 2MN dikuadratkan. Kalau yang nggak bisa langsung dipakai perkalian gini dulu nggak apa-apa. Ini kertas kerja ya. Ini anggap kertas kerja, berarti A plus BM ditambah 2MN dikalikan A plus BM ditambah 2MN. Nah, kayak gini dikalikan satu-satu sudah. Ini kali ini, ini kali ini, ini kali ini. Selanjutnya ini kali ini, ini kali ini, ini kali ini, dan terakhir ini. Gitu. Oke, silahkan kalian hitung. Nanti A plus BM plus 2M kuadrat, 2MN kuadrat, maka ini dikalikan ini A kuadrat, kan gitu. Ditambah B kuadrat, M kuadrat. Nah, 4MN, M kuadrat, N kuadrat. Ini kuadrat tak kuadratkan ya gitu. Baru sekarang yang silang-silangannya. Berarti ini saya ngalikannya ini kali ini, ini kali ini, ini kali ini. Baru ini kali ini kali ini. Terserah kalian ya. Pokoknya urut semuanya terkalikan gitu loh intinya. Boleh dicocokkan dengan hasil pekerjaan kalian. 2ABM ditambah 4BM kuadrat N ditambah 2AM ditambah dikurangi 4. Nah, seperti ini. Ini adalah hasil kuadrat dari A plus BM ditambah 2MN. Gitu ya. Kalau kalian tidak yakin, silahkan dicek lagi. Ya, silahkan dicek lagi menggunakan cara seperti ini. Sama enggak? Saya yakin sama. Gitu ya. Hasilnya adalah A kuadrat, B kuadrat MN kuadrat, 4M kuadrat N, 2ABM plus 4BM kuadrat N plus 2AMN min 4. Sudah? Maaf, min 4 ini adalah min 4 yang ini ya. Jadi saya bisa langsung kalikan gini. Jadi hasil pengkuadratannya itu sampai sini saja. Ya, min 4 itu yang ini. Tadi saya tuliskan langsung. Sekarang tinggal yang ini, 1 plus M kuadrat dikalikan N kuadrat ditambah BN ditambah C. Pertama, N kuadrat BN plus C itu tak kalikan 1 semua, maka tetap hasilnya N kuadrat BN ditambah C. Selanjutnya, N kuadrat BN plus C dikalikan M kuadrat. Maka hasilnya adalah M kuadrat N kuadrat, kayak gini. Maaf ya, tumpuk tulisannya. Plus BN M kuadrat, gini boleh. Kemudian ditambah M kuadrat kali C. M kuadrat C sama dengan 0. Sudah ya, seperti ini. Selanjutnya kita kalikan yang min 4 biar jelas. Berarti di sini kita punya A kuadrat ditambah B kuadrat M kuadrat kayak gini. Kemudian ditambah 4M kuadrat, yang ininya tetap ditambah 2ABM ditambah 4BM kuadrat, BM kuadrat N maksud saya, ditambah 2AMN. Nah, yang ini
dikurangi 4n kuadrat dikurangi 4bn dikurangi 4c dikurangi 4m kuadrat n kuadrat dikurangi 4bnm kuadrat dikurangi 4m kuadrat c sama dengan 0. Nah, kayak gini ya. Nah, sampai dari sini coba kita kumpulkan yang memiliki variabel n kuadrat terlebih dahulu. Yang punya variabel n kuadrat itu yang mana? 1, mana lagi? 2, 3 ya. Ada 3 ternyata. Oh, Pak, tapi coba lihat. Ini ada 4m kuadrat n kuadrat, di sini ada negatif 4m kuadrat n kuadrat. Betul, bisa dicoret sudah. Gitu ya. Maka tinggal min 4n kuadrat. Kita tuliskan min 4n kuadrat. Kayak gini. Kemudian kita cari selanjutnya yang memiliki variabel n saja, gitu loh. Yang memiliki variabel n saja itu Pak ini, terus ini, ada lagi ini, gitu ya. Terus ini n saja nih ya, ini. Ya ada berapa ini? 1, 2, 3, 4. Ya, ada 4. Pak, tapi ini dan ini tuh sama. 4bm kuadrat n, 4bnm kuadrat. Cuma ini negatif, ini positif. Oke, berarti bisa dicoret. Sisa yang mana berarti? Sisa 2amn dan negatif 4bn gitu loh. Kemudian n-nya saya keluarkan. Maka hasilnya menjadi apa? Sebentar. 2amn ya. 2amn, oke. Oke, di sini ada kesalahan. Harusnya ini 4 ya. Harusnya di sini 4, maaf. A kuadrat, ya, ini 4, 2, ya, ini harusnya 4 ini. Ini harusnya 4, ini 4, maaf. Kalau berdasarkan apa itu namanya, segitiga Pascal harusnya kalau kuadratnya 2, dan itu ada 3, berarti di sini 4. Berarti saya yang salah tadi mengkalikan ya. Saya yang salah mengkalikan tadi. Silakan dicek. Harusnya sisanya di sini kan yang ini 2amn dengan 4bn. 4bn-nya ini sudah benar. Harusnya di sini itu 4. Nah, kayak gini. Kalian cek lagi ya perhitungannya. Yang benar di sini itu 4amn. Silahkan dicek ya. Di sini ya, harusnya 4amn. Gitu. Kalau nggak percaya, coba kita kalikan saja ya. A kali A kuadrat. A kali BM, ABM. Gini, ABM. A dikalikan 2MN, 2AMN. Gini. Kemudian BM sekarang. BM dikalikan A, berarti ABM. Gitu. BM dikalikan BM, berarti B kuadrat M kuadrat. BM dikalikan 2MN, 2BM kuadrat N. Kan gitu ya. 2MN dikalikan A berarti 2AMN. Nah, gini. Kemudian 2MN dikalikan BM, 2BM kuadrat N. Kemudian 2MN ditambah 2MN berarti jadinya 4M kuadrat N kuadrat. Gini ya. A kuadratnya itu yang ini. Ya. B kuadrat M-nya itu yang ini. 4M kuadrat N-nya itu yang ini, gitu kan? Kemudian plus 2ABM, ya, plus 2ABM itu ini, ditambah ini. Oke. Nah, 4BM kuadrat N, itu ini, ditambah ini. Dan di sini harusnya 4AMN, itu dari sini, ditambah ini. Berarti di sini benar 4, ya. 4. Oke, sekarang kita kembali lagi di sini, mencari koefisien dari yang memiliki variabel n, gitu. Yang memiliki variabel n, yang memiliki variabel n kan tinggal ini 4amn dan negatif 4bn, ya. Min 4amn dengan min 4bn. Di sini saya tulis plus dalam kurung 4am dikurangi 4b dikalikan n. Boleh saja kan? 4am kali n 4amn. 4B kali N min 4BN. Selesai. Gitu ya. Ditambah sekarang variabel-variabel yang tidak memiliki, suku-suku yang tidak memiliki variabel N. Mana? Ini A kuadrat, ya. B kuadrat, M kuadrat. Terus plus 2ABM min 4C
min 4M kuadrat C kita tuliskan. A kuadrat plus B kuadrat M kuadrat. Kayak gini. Kemudian plus 2ABM. Ada lagi min 4C. Ada lagi min 4M kuadrat C. Dah sama dengan 0. Nah, sekarang baru kita buat rumus ABC untuk mencari nilai N-nya. Soalnya tadi kan kita masih belum tahu nih nilai N. Tujuan kita adalah mencari nilai N. Ya sudah, kita cari menggunakan rumus ABC. Jangan lupa rumus ABC itu min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Kan gitu. B-nya itu yang ini itu A ya, yang ini itu A, yang ini itu B, dan yang ini semuanya sampai ke sini itu C. Ya. Oke, kita cari nilai dari N 1,2 akar-akarnya. Min B berarti min 4 AM min 4B, kan gitu. Ditambah kurang plus minus gitu ya. Akar dari B kuadrat berarti 4 AM dikurangi 4B dikuadratkan min 4 kali A. A-nya kan negatif 4. Negatif 4 kalikan C. C-nya ini yang panjang ini. A kuadrat plus B kuadrat M kuadrat ditambah 2ABM dikurangi 4C dikurangi 4M kuadrat C. Nah, kayak gini. Pak, per 2A Pak? Oke, kita tambahkan di sini 2A. 2 kali min 4 berapa? Min 8. Kan gini. Ya, 2 kali min 4 min 8. Agar hemat ruangnya, min 8 itu tak ganti di sini min 1/8. Gini ya. Kemudian yang atas itu gini. Oke. Min 4 AM min 4B. Saya kalikan min kali 4 AM jadinya min 4 AM. Min kali min 4B jadinya 4B. Biar bagus 4B-nya tak tulis di depan, min 4 AM-nya saya tulis di belakang. Oke. Nah, kayak gini nih yang min B-nya ya, yang min B-nya sudah masuk. Sekarang tinggal yang belakang, plus minusnya akar. Nah, kayak gini. Nah, sampai sini sudah. Jangan lupa tutup kurung. Selanjutnya kita kuadratkan nih, 4AM min 4B itu kita kuadratkan. Jadinya kan 16A kuadrat M kuadrat, ini dikuadratkan. Kemudian 2 kali 4, 8, 8 kali 4, 32. Ingat, negatif 32 ABM. Terus yang ini dikuadratkan, berarti 16B kuadrat. Kayak gini ya. Nah, kemudian yang ini, min 4 kali min 4 berapa? Min 4 kali min 4 adalah 16. Ya sudah, kita kalikan dengan setiap suku yang ada di dalam. 16A kuadrat, 16B kuadrat M kuadrat, 16 kali 2, 32 ABM. Kemudian 16 kali 4, berapa 16 kali 4? 16 kali 4 itu 32 juga. Maaf, 64 maksud saya. Kalau 16 kali 2 kan 32, 32 kali 2 lagi 64. Ingat, di sini min 64C. 16 kali 4, 64 juga, 64 M kuadrat C kuadrat. Gini. Ya, kita lihat ada nggak yang bisa dicoret. Coba tengok min 32 ABM dengan plus 32 ABM. Selesai, bisa dicoret. Gitu ya. Ada lagi? Sudah Pak, nggak ada. Oke, kalau nggak ada udah biarkan. Sekarang kita buat sifat distributif lagi. 4B min 4AM kayak gini. Nah, plus minus. Nah, ini akar. Yang simple, yang nggak memiliki variabel M kita taruh depan. 16A kuadrat, 16A kuadrat ditambah 16B kuadrat kayak gini. Dikurangi 64C ya. Ini sudah, ini sudah, ini sudah. Kemudian sekarang ini 16AM kuadrat, 16A kuadrat M kuadrat. Ada lagi 16B kuadrat M kuadrat, 16B kuadrat M kuadrat. Dan terakhir min 64 M kuadrat C kuadrat. Sudah gini. Sekarang min 1/8-nya itu masuk. Ya, min 1/8-nya itu masuk. Jadi min 1/8 kalikan ini dan kalikan ini. Artinya min 1/8 dikalikan 4B min 4AM. Nah, gini ya.
ditambah, ingat ya, min 1/8 itu juga dikalikan ini. Gitu loh. Min 1/8 itu juga dikalikan ini. Gitu. Min 1/8 dikalikan ini. Artinya min 1/8-nya masuk akar. Iya. Atau saya tulis dulu biasa di sini min 1/8 gitu aja ya. Min 1/8 dikalikan akar dari 16A kuadrat ditambah 16B kuadrat dikurangi 64C ditambah 16A kuadrat M kuadrat ditambah 16B kuadrat M kuadrat dikurangi 64M kuadrat C kuadrat. Nah kayak gini. Jadi yang ini tetap cuma min 1/8. Min 1/8-nya itu masuk, dikalikan. Ini kali ini kali ini. Nah min 1/8 agar bisa dikalikan akar berarti harus masuk ke sini. Ya, harus masuk ke sini. Gimana Pak caranya? Oke, kita coba masukkan satu-satu. Min 1/8 kali 4B berapa? Min setengah B, kan gitu. Soalnya 4 sama 8, coret-coret kan gitu. Yang ini juga, jadinya berapa? Min ketemu min plus. Berarti dapat setengah AM. Loh, kayak gini ya. Nah, sekarang min ini, ya, min ini. Sekali lagi min ini. Itu tak bawa ke sini jadinya kan gini, plus minus akar. Nah kayak gini agak besar. Min 1/8 saya kuadratkan dikalikan dengan 16A kuadrat ditambah 16B kuadrat dikurangi 64C ditambah 16A kuadrat M kuadrat plus 16B kuadrat M kuadrat min 64M kuadrat C kuadrat. Loh, nah kayak gini ya. Ini kan perkalian. Kalau perkalian kan boleh keluar. Kalau akar min 1/8 pangkat 2 di akar, ya sudah akarnya atau kuadratnya hilang, tinggal ini kan gitu. Sekarang kita tinggal mengoperasikan min setengah B ditambah setengah AM plus minus akar. Nah ini min 1/8 kuadrat ya. Min 1/8 kuadrat itu berapa sih? 1/64. Makanya tadi di sini saya bilang 1/64. Itu 1/64 kalikan 16. Itu intinya tadi. 1/64 kalikan 16 berapa? 1/4 A kuadrat. 1/64 kalikan 16B kuadrat. Ya sudah, 1/4 B kuadrat. Oh, 1/64 dikali negatif 64C. Ya tinggal negatif C. Ditambah yang ini sekarang tak kasih kurung biar mudah. 1/64 dikalikan ini berarti 1/4 A kuadrat. Ada M Pak? Iya, M nya kita taruh belakang nanti ya. 1/64 kali ini, oke, berarti 1/4 B kuadrat. 1/64 kali negatif 64 sekian, ya berarti tinggal min C, soalnya ini min. Nah di sini baru tak kasih M kuadrat yang ada di sini tadi gitu ya. Oh Pak, saya kok nggak asing dengan bentuk ini ya. Iya, ini adalah rumus untuk mencari jari-jari. Gitu ya, sekali lagi ini adalah rumus untuk mencari jari-jari. Jari-jari kalau misalnya kita simbolkan dengan R, maka di sini kita dapat min setengah B ditambah setengah AM plus minus akar. Ini kan R nih. Ini R ya. R ditambah R kali M kuadrat. R kali M kuadrat. Atau bentuk ini sama dengan min setengah B ditambah setengah AM plus minus kayak gini akar berapa ini? 1 plus M kuadrat dikalikan R. Nah kan gini ya, kan sama dengan gini kan. Oh jangan lupa ini R kuadrat sebenarnya. Ini R kuadrat, jadi di sini ada R kuadrat. Soalnya ini adalah R kuadrat. Kalau mencari jari-jari saja, ini ada akarnya, gitu kan? Nah, soalnya di sini akarnya tetap, berarti ini. Dan inilah yang dimaksud dengan nilai N1. Ya, inilah yang dimaksud dengan nilai N1. Terus Pak, topik kita dari tadi kan mencari persamaan garis G. Terus Pak Anas mencari N1 dan N2. Di sini kan N1,2. Terus gimana dengan ini? Ya sudah, tinggal N yang ada di sini digantikan dengan N yang ada di bawah. Ingat, Y sama dengan MX plus N. Y sama dengan MX plus N. Ya, N-nya dimasukkan yang ini. Selesai sudah.
Y sama dengan MX ditambah E-nya yang ini. Iya. E-nya yang ini, iya. Jadi di sini min setengah AB plus setengah AM kayak gini, plus minus akar. R-nya kan boleh keluar ini, soalnya perkalian R kuadrat. R kuadrat di akar jadinya R. Boleh R akar 1 plus M kuadrat. Boleh. Gitu ya. Boleh itu. Sangat boleh sekali. Kemudian yang ini kalau misalnya ini kan negatif nih, tak pindah ruas ke sini, jadinya gimana? Ya jadinya positif. Y plus setengah B. Nah, sama dengan MX ditambah setengah AM. Nah, ditambah plus minus R akar 1 plus M kuadrat. Atau dari sini, kalau M-nya dibuat distributif, maka persamaannya menjadi Y plus setengah B sama dengan M-nya itu sama-sama dikeluarkan. Maka M dikalikan X ditambah setengah A. Loh, plus minus R akar 1 plus M kuadrat. Nah, jadi ini. Inilah yang dinamakan dengan persamaan garis singgung. Nah, dengan gradien yang diketahui atau ditentukan, boleh. Jadi itu ini persamaannya. Sekarang kalau kalian sudah dapat ini, kalau misalnya ada masalah, ada soal, kalian tinggal menggunakan ini, tinggal masukkan saja, selesai gitu loh. Ya, tetapi ingat, awal muasalnya rumus ini itu didapat dari ini yang banyak ini tadi. Banyak ya Pak? Iya, tidak semudah itu Ferguson. Jadi mudah kalau kamu sudah menemukan yang ini. Gitu ya. Pak, contohnya seperti apa? Oke, contohnya akan kita bahas di lembar berikutnya. Oke, ini contohnya, tentukan persamaan garis singgung pada lingkaran yang memiliki persamaan x kuadrat plus y kuadrat 2x min y plus 1 sama dengan 0 yang sejajar dengan garis y sama dengan 2x min 7. Jadi persamaan garis singgungnya sejajar dengan garis 2x min 7. Y sama dengan 2x min 7 itu menandakan apa? Gradiennya adalah 2. Jadi di sini sudah diketahui bahwasanya gradien garis singgungnya itu adalah 2, maksudnya gitu. Oke, gimana caranya? Pertama kita analisis terlebih dahulu persamaan lingkarannya. 2x min y plus 1 sama dengan 0. Oke, persamaannya seperti ini. A-nya yang mana? A-nya yang ini, kan gitu. A sama dengan 2. B-nya berapa? B-nya sama dengan min 1. C-nya berapa? C-nya sama dengan 1, kan gitu. Kita sudah punya rumus untuk mencari persamaan garis singgung adalah Y plus setengah B sama dengan M, gitu kan, X ditambah setengah A plus minus R 1 plus M kuadrat. Ini adalah rumus yang tadi sudah kita temukan. Di sini yang belum ketemu, M-nya sudah ada 2, B-nya sudah ada min 1, A-nya sudah ada 2. Yang belum ketemu adalah R-nya. Jadi kita cari dulu. Cara mencari R, kan R kuadrat itu sama dengan R saja ya. R saja itu sama dengan 1/4 A kuadrat ditambah 1/4 B kuadrat dikurangi C. Kan gitu. Dikurangi C. Nah, sekarang apa itu namanya? Sebenarnya cara ini bisa digunakan. Kenapa kok saya memakai cara ini, kok gak menggunakan cara yang seperti di buku? Di buku itu menggunakan cara lama. Ya, di buku menggunakan cara lama, saya langsung memasukkan rumus. Kita cek hasilnya sama enggak? Kalau sama, maka rumus kita adalah benar, gitu loh. Mari kita langsung mencari jari-jarinya terlebih dahulu. 1/4 dikalikan A kuadrat. 2 kuadrat berarti kan 4. Ditambah 1/4 kali B kuadrat. B-nya min 1 dikuadratkan 1. Min C, C-nya berapa? C-nya 1, gitu loh. Ya, C-nya 1. Ini kuadrat. 1/4 kali 4 itu hasilnya adalah 1. Ditambah 1/4 dikurangi 1. Berarti tinggal akar 1/4 saja. Ketemu R-nya sama dengan setengah, kan gitu. Ya, R-nya sama dengan setengah. Jari-jarinya sama dengan setengah. Ya sudah, tinggal kita masukkan aja di sini. Y plus setengah B, Y ditambah setengah kalikan negatif 1, gitu ya. Setengah dikalikan dengan negatif 1,
Kemudian maaf saya taruh di bawah karena biar bagus ya, biar lurus. Setengah B itu setengah dikalikan dengan negatif 1 sama dengan M. M nya itu kan 2 dikalikan dengan X ditambah setengah dikalikan A, hanya 2. Nah, plus minus akar, nah kayak gini. R nya Pak, oh ya R nya belum saya masukkan ya, R nya setengah, gini ya di sini 1 ditambah M kuadrat, M nya kan 2 dikuadratkan jadi 4, gini ya. Nah sekarang Y dikurangi setengah, hasil perkaliannya, yang ini 2X, 2 kali X, 2 kali setengah itu kan 1 kalikan 2, 2, gini aja. Ditambah kurang, nah gini, setengah dikalikan akar 5, ya sama ya. Nah selanjutnya min setengahnya itu pindah ruas, berarti kita punya Y sama dengan 2X ditambah 2 ditambah setengah, kan gini, plus minus ini bolehlah saya tulis akar 5 per 2 ya, akar 5 per 2 kayak gini kan boleh ya, boleh saya kira. Nah selanjutnya ini 2 ditambah setengah itu berapa? 2 ditambah setengah itu 2,5 Pak, betul. 2,5 itu kan sama dengan 5 per 2 plus minus akar 5 per 2, kan kayak gini ya enggak Pak? Sama ini Pak penyebutnya 2, iya ya sudah Pak, kita sederhanakan jadinya 5 plus minus akar 5 per 2, boleh Pak? Boleh. Dan ini memang persamaan garis singgung yang ditanyakan, gitu ya. Jadi ada 2 Pak, iya ada 2 persamaan, bisa jadi persamaannya 2X ditambah 5 plus akar 5 per 2, jadi kita ambil yang plus, atau Y sama dengan 2X ditambah, atau ditambah ya maksud saya 5 dikuranginya yang ada di sini, akar 5 per 2, gitu ya. Saya kira sama dengan yang ada di buku. Terserah kalian menggunakan cara yang mana. Soalnya kalian sudah punya rumus yang singkat, yang simple seperti ini. Gitu ya, itu untuk contohnya. Oke, selanjutnya, pembahasan selanjutnya yaitu garis kutub dan titik kutub pada lingkaran. Ya, kita membahas tentang garis kutub dan titik kutub pada lingkaran. Oke, jadi gini, kita awali dulu dengan membahas kalau misalnya ada lingkaran, ya lingkaran persamaannya seperti ini, dan P pada lingkaran, maka persamaan garis singgungnya itu pakai pertemuan kemarin ya, XP kali X. Nah ini adalah persamaan garis singgung lingkaran yang melalui satu titik tertentu, gitu. XP kalikan X ditambah YP kalikan Y ditambah setengah A, XP ditambah X ditambah setengah B, YP ditambah Y plus C sama dengan 0. Sekali lagi, ini merupakan persamaan garis singgung pada lingkaran di titik P, dan P-nya itu diketahui koordinatnya berapa. Nah, bagaimana, pertanyaan berikutnya, bagaimana jika P-nya itu tidak pada lingkaran? Nah, yang kemarin, Pak, persamaan garis singgung itu P-nya ada pada lingkaran, baru bisa dicari. Ya, betul, itu konsep yang kemarin. Sekarang, pertanyaan selanjutnya adalah, bagaimana jika P-nya itu tidak ada pada lingkaran? Contohnya seperti apa, Pak? Contohnya seperti ini. Jadi, P-nya di luar. Jadi garis singgung yang melalui titik P dan titik P itu ada di luar lingkaran seperti ini, maka ada 2 titik singgung, 1 dan 2. Garis singgung ini melalui titik P, garis singgung ini melalui titik P. Ada lagi nggak garis singgung lainnya yang melalui titik P tapi bukan garis ini dan ini? Nggak ada, tepat ada 2 Pak. Ya sudah, selesai. Jadi gitu ya. Nah sekarang, bedanya sekarang kita nggak bisa menggunakan rumus ini, itu hanya bisa digunakan untuk titik P yang ada pada lingkaran. Gimana Pak kalau diterapkan pada titik P yang ada di luar lingkaran seperti ini? Anggaplah di sini titik P-nya di sini dan memotong lingkaran atau menyinggung lingkaran di sini itu di titik S dan titik T, misalnya seperti ini. Nah, S dan T kalau dihubungkan dengan garis, ya dihubungkan dengan garis, itulah yang disebut dengan garis kutub. Jadi ST, nah ST itu, ST adalah garis kutub. Nah, SP itu adalah garis kutub. Nah, gini. Nah, sedangkan P-nya yang ini itu dinamakan titik kutub. Nah, setidaknya kalian harus pahami nih, P-nya itu titik kutub, S dan T-nya
Kalau dihubungkan dan menjadi garis disebut garis kutub. Nah, persamaan ini yang tadinya persamaan garis singgung, ketika titik P-nya itu ada pada lingkaran. Tapi ketika titik P-nya itu ada pada luar lingkaran, gitu ya, ada pada luar lingkaran, maka persamaan ini bukan lagi menjadi persamaan garis singgung, tapi berubah namanya menjadi persamaan garis kutub. Garis kutub. Loh Pak, kalau persamaan garis kutub sedangkan garis kutubnya adalah ST, maka ST ini persamaannya ini. Iya, betul sekali. Jadi kalau mau mencari ST ya, persamaannya, maka kita bisa mencari dari XP kalikan X ditambah YP kalikan Y ditambah setengah A kalikan XP ditambah X ditambah setengah B kalikan YP ditambah Y. Nah, kayak gini, plus C sama dengan 0. Persis sama seperti ini. Ya, persis sama seperti ini. Persis itu sudah. Cuma P-nya ada di luar sekali lagi. Maka rumus yang belajarnya berupa garis singgung itu menjadi rumus persamaan garis kutub yaitu ST. Loh, bener tak Pak? Nggak kita buktikan Pak? Oke, mari kita buktikan. Nah, mari kita buktikan. Sekarang kita fokus mencari garis singgung yang melalui titik T. Ya, kita mencari garis singgung yang melalui titik T. Kita gunakan persamaan garis singgung yang kemarin, pertemuan yang kemarin, persamaan garis singgung yang melalui titik T. Maka persamaannya adalah XT, kan gitu ya, XT kalikan X ditambah YT dikalikan Y ditambah setengah A kalikan XT ditambah X plus setengah B kalikan YT ditambah Y plus C sama dengan 0. Ini adalah persamaan garis singgung yang melalui titik T. Ya, loh Pak, tapi kan persamaan garis singgung yang melalui titik T itu ini juga melalui titik P kan? Iya, betul sekali. Karena juga melalui titik P, maka kita bisa ubah X-nya jadi XP, YP, kan gitu. XP, YP. Maka XT kali XP ditambah YT kali YP ditambah setengah A XT plus XP, nah kayak gini, ditambah setengah B YT plus YP ditambah C sama dengan 0. Dengan cara yang sama, ini kan mencari persamaan garis singgung di titik T, yang ini ya. Sekarang kita mencari persamaan garis singgung di titik S. Maka, kalau seperti ini XTX, berarti XS kali X ditambah YS kali Y ditambah setengah A XS ditambah X setengah B YS ditambah Y ditambah C sama dengan 0, gitu ya. Ini nih persamaan garis singgung melalui titik S. Pak, tapi kan juga melalui P. Oke, kita masukkan X dan Y nya diganti XP dan YP. Maka XS XP YS YP ditambah setengah A XS plus XP ditambah setengah B YS plus YP ditambah C sama dengan 0. Oke? Nah, dari sini kita sudah punya persamaan yang ini. Oke, awas. Dan yang ini. Nah, awas. Oke. Nah, dari sini garis PS ya, garis PS adalah garis singgung pada lingkaran K. Garis PT juga garis singgung pada lingkaran K, lingkaran yang sama. Nah, padahal persamaan 1 dan persamaan 2, jadi yang ini dan ini, maksud saya, kalau ini tak kasih nama persamaan 1 dan yang ini saya kasih nama persamaan 2, padahal persamaan 1 dan 2 itu kita bisa menarik kesimpulan bahwasanya persamaan garis ya, persamaan garis ST. Nah, dari persamaan 1 dan 2, persamaan garis ST yang sama apanya? Yang sama adalah XP, loh, YP, loh, XP, YP, loh, sama kan? Maka ini bisa kita jalankan kalau sama. Kalau sama bisa dijalankan. Jadi apa? Jadi X, yang namanya dijalankan jadi X. Ya. Yang dijalankan yang mana Pak? XP? Bukan. Yang dijalankan ada yang berbeda, bukan XP tapi XT atau XS. Gitu. XP-nya kan tetap.
gitu ya. Dan S dan T-nya yang mengikuti titik P. Kalau titik P-nya geser ke sini, S-nya paling di sini, anunya di sini. Gitu. Ya, di sini. Nah, maka karena yang sama adalah XP, YP, XP, YP, maka yang berbeda adalah XT, XS, YT, YS, XT, XS, YT, YS. Jadi yang mempengaruhi atau yang berjalan adalah XT dan XS. Maka XT dan ES, YT dan YS, XT dan XS, YT dan YS inilah yang berjalan. XT dan XS diganti X, YT dan YS diganti Y. Maka kita punya persamaan XT dan YS diganti X, Pak. Berarti X dikalikan XP. YT, YS diganti Y saja, kalikan YP. Ditambah setengah A, kayak gini. XS, XT diganti X ditambah XP. Nah, ditambah setengah B. YT, YS ganti Y. YP ditambah C sama dengan 0. Ketika ini sedikit kita ubah susunannya, berarti XP dikalikan X plus YP dikalikan Y ditambah setengah A, XP ditambah X, nah kayak gini, ditambah setengah B, YP ditambah Y, loh, plus C sama dengan 0. Ini persamaan garis ST, yang mana ST adalah garis kutub. Coba kalian samakan dengan yang ini. XP kali X sama, YP kali Y itu sama, setengah A ini sama, setengah B ini sama, plus C sama dengan 0. Jadi sudah terbukti. Sudah selesai. Jadi sekali lagi persamaan ini, kalau P-nya ada pada lingkaran menjadi persamaan garis singgung, tapi kalau P-nya berada di luar lingkaran, persamaan ini menjadi garis kutub ST. Contohnya Pak? Oke, contohnya. Kita masuk ke contoh. Misalkan ada lingkaran K, persamaannya itu ini, X kuadrat plus Y kuadrat. Nah ini ya, plus 3X min 2Y min 6 sama dengan 0. Dan titik P itu 3, negatif 1. Kalau soalnya hanya sampai sini, kita nggak tahu nih, harus mencoba masukkan di sini. Sama dengan 0 apa enggak? Ketika X-nya diganti 3 dan Y-nya dikalikan min 1. Kalau sama dengan 0, maka titik P itu ada pada K. Kalau hanya sampai sini loh ya kalimat soalnya. Tapi di sini ada penjelasan. Melalui titik P dibuat garis singgung yang melalui titik singgung A dan B. Loh, kok ada dua titik singgung? Berarti P itu pasti di luar lingkaran. Sekali lagi, A dan B-nya itu pasti karena ada dua titik singgung yang melalui A dan melalui titik B, pasti P-nya itu di luar lingkaran. Tentukan persamaan garis AB. Maka yang ditanyakan adalah garis kutub. Kan gitu. Persamaan garis kutub itu sudah kalian miliki di atas. Sehingga kalian tinggal memasukkan saja persamaan garis kutub AB. Nah, kayak gini. XP, XP-nya yang mana? 3 toh? Udah tulis 3X ditambah YP, berarti min 1. Min 1 kali Y. Nah, kayak gini. Ditambah setengah A. A-nya yang mana? A-nya 3. Ini kan A ya. Ini A, ini B, ini C. A-nya 3. Kemudian dikurangi 2 kali Y. Oh sorry, maaf, mana tadi? Setengah kali 3 XP ditambah X. Maaf, saya salah lihat barusan. XP. XP-nya 3 ditambah X, gitu kan? Ya, setengah A, setengah kali 3, XP-nya 3, X-nya tetap. Kemudian ditambah setengah B. B-nya berapa? Negatif 2. Ya, YP ditambah Y. YP-nya min 1 ditambah Y, kan gitu. Ditambah C, C-nya berapa? C-nya negatif 6, tulis negatif 6 sama dengan 0. Selesai gitu. Sekarang kita kalikan saja. 3X min Y, kayak gitu. 3/2, saya tulis biasa terlebih dahulu. 3/2 kalikan 3 plus X, nah kayak gini. Yang ini sekarang min 2 kali per 2, berarti min 1 ya. Kalau min 1 saya tulis min gitu aja. Min, ini min 1 plus Y, nah dikurangi 6 sama dengan 0. Loh ya, kemudian kita masukkan 3X min Y. Nah yang ini 3 kali 3 9. 9 bagi 2 9 bagi 2 4 setengah, gitu kan ya. Atau kalian tulis 9/2 gitu aja juga boleh. Yang di sini 3/2X boleh lah. Yang di sini min kali min 2 sama, sorry, plus 2 maksud saya, soalnya min kali min dan min Y. Di sini min 6 sama dengan 0. Nah,
Dari sini baru kalian jumlahkan yang sejenis 3x ditambah 3 per 2x. Kalau ini tak ganti per 2 berarti kan 6 per 2. 6 per 2 tambah 3 per 2 9 per 2x. Nah kayak gini. Ini kali ini atau tambah ini. Min y kurangi y berarti min 2y. Min 2y. Sudah, sekarang tinggal ini 9 per 2 ditambah 2 dikurangi 6. Kita samakan penyebut 9 per 2 ya. Plus 2 itu kan sama dengan 4 per 2. Min 6 itu sama dengan min 12 per 2. 9 tambah 4 13. 13 kurangi 12 1. Ya, 9 tambah 4 13. 13 kurangi 12 berapa? 1. Ya. 9 tambah 4 13. 13 kurangi 12 1. Berarti ditambah setengah kayak gini. Oke? Ditambah setengah kayak gini. Loh Pak, ini kok 2 Pak? Oh iya, min kali min 1 berapa harusnya? 1. Oke, pintar. Di sini harusnya 1. 9 per 2, ininya 2. Oke, benar. 9 per 2 ininya 2 dan ininya min 6. 1 itu sama dengan 2 per 2. Maaf, 1 itu sama dengan 2 per 2. 9 tambah 2 itu 11. 11 kurangi 12 min 1. Berarti di sini harusnya bukan plus setengah tapi min setengah sama dengan 0. Kayak gitu ya, harus teliti. Sekarang karena ada per-pernya, semua ruas tak kalikan dengan 2. Maka di sini jadi 9x gitu aja, yang ini jadi 4y, yang ini dikalikan 2 berarti min 1 sama dengan 0. Selesai. Ini adalah persamaan garis kutub yang melalui titik P. Garis kutubnya itu P, P-nya itu 3, min 1. Selesai. Bagaimana video barusan? Mudah bukan? Jika kalian merasa ada yang kesulitan, silakan catat masalah-masalah yang mungkin kalian temukan, kemudian tanyakan ketika sesi diskusi berlangsung. Mungkin itu saja dari saya. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe dan share video ini ke teman-teman kalian. Akhir kata dari saya, salam geometri.